Om Swastiastu, di sini saya akan menjawab UAS mata kuliah agama Hindu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ketua Cindi Pratini dengan NIM 2011 0311 72, Rombel 21, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi? Menurut saya, nilai-nilai yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi yaitu nilai kejujuran. Kejujuran itu sangat penting dimanapun kita berada. Kejujuran berarti tidak melakukan pembohongan. Orang yang jujur dalam melakukan sesuatu pasti akan dilancarkan kegiatannya. Kejujuran merupakan salah satu hal yang mendasar dalam hidup manusia. Apabila dalam melakukan sesuatu, kita tidak jujur, maka kita tentu saja akan melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan seperti korupsi tersebut. Pertanyaan yang kedua, berikanlah pendapatmu, apakah Banten dalam tradisi Hindu perlu dipertahankan? Menurut saya ia perlu, karena Banten itu merupakan sarana dalam melaksanakan upacara yatnya. Tanpa sarana, kita tidak dapat melaksanakan upacara yatnya dengan lancar. Banten itu dalam agama Hindu digunakan sebagai media untuk menyampaikan bakti kepada ide Sang Hyang Widi Wasa. Pertanyaan yang ketiga, nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang lagi marak dan berikan solusinya? Bisnis prostitusi online yaitu di mana kegiatan ini memperdagangkan manusia dan melakukan perbuatan asusila yang sangat dilanggar dalam agama Hindu. Nilai kemanusiaan dalam agama Hindu akan mengajarkan kita untuk berbudi pekerti yang luhur dan menuntut kita untuk memiliki etika atau susila yang baik sesuai ajaran agama Hindu. Maraknya bisnis prostitusi online ini menurut saya sangat melenceng dari ajaran agama Hindu karena adanya kegiatan memperdagangkan manusia untuk mendapatkan uang. Solusi yang dapat saya berikan yaitu kita sebaiknya tidak melakukan hal-hal tersebut. Jangan berpikiran pendek untuk cepat mendapat uang. Lakukan hal-hal yang lebih positif dan diterima dalam ajaran agama Hindu seperti bisnis makanan atau pakaian. Walaupun untuk mendapatkan uangnya lebih lama, tetapi hal tersebut masih diterima dalam ajaran agama Hindu. Pertanyaan yang keempat, ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan dan berikan contoh? Menurut saya, nilai yang dapat kita dapat atau pelajari apabila berkunjung ke panti asuhan yaitu nilai etika. Karena pada saat kita mengunjungi panti asuhan, anak-anak panti tersebut akan sangat ramah kepada semua orang yang bertamu. Kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada saat kita bertemu seseorang, kita dapat memberikan senyuman yang ramah. Dan, misalnya kita bertamu atau kedatangan tamu, kita dapat menerapkan nilai etika tersebut. Pertanyaan yang kelima, manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin. Ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah yang mendapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Menurut saya tidak. Pasrah itu di mana kita sudah menerima keadaan dan tidak melakukan hal apapun. Dan apabila sifat korupsi itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bersifat tamak, di mana orang yang memiliki sifat tamak mereka tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah mereka punya. Contohnya, seperti orang yang pasrah, mereka hanya akan diam saja, tidak akan melakukan sesuatu. Biasanya mereka yang pasrah akan menerima kenyataan. Sedangkan sifat korupsi itu, mereka cenderung berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi usaha tersebut sangatlah tidak baik. Pertanyaan yang keenam, dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Hubungkan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian center yoga selama ini. Hubungan dari ketiga hal tersebut atau dalam agama Hindu disebut Trikaya Parisuddha yang terdiri dari pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tentu saja dapat dihubungkan dengan yoga dan pranayama, di mana pada saat kita melakukan yoga dan pranayama, kita
kita perlu berpikir yang positif dan memusatkan pikiran kita kepada Sang Yang Widi Wasa. Dengan berpikir positif, kita dapat berkata yang baik, dan apabila keduanya itu dapat dilakukan dengan baik, tentu saja kita juga dapat berbuat dengan baik. Pertanyaan yang ketujuh. Dalam bab tentang bakti dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Makna dari ungkapan Bhagavad Gita tersebut menurut saya adalah waktu itu merupakan hal yang sangat penting dalam hidup kita. Walaupun kita tidak melaksanakan persembahyangan atau mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan, tetapi dalam keadaan apapun kita memiliki waktu untuk berdoa kepadanya. Apabila kita ingat kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan ingat kepada kita, dan Tuhan akan memberkati kita. Pertanyaan yang ke-8. Ngaben banyak orang yang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Ngaben merupakan upacara pitrayatnya, di mana seseorang yang sudah meninggal diaben untuk menyucikan rohnya untuk menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. Memang biaya ngaben tersebut sangatlah besar, sehingga banyak orang yang mengatakan upacara ini sangat boros. Untuk anggota keluarga yang kurang mampu, tentu saja mereka tidak dapat melakukan pengabenan secara pribadi, tetapi mereka dapat melakukannya secara massal, yaitu dilakukan lebih dari satu pihak. Menurut saya, upacara ngaben ini sangat penting dilakukan, karena dengan adanya ngaben ini, roh atau sering disebut Sang Atma sudah lepas dan dapat menyatu dengan Sang Pencipta, dan ngaben ini juga dilaksanakan untuk memudahkan roh tersebut menyatu dengan Tuhan. Pertanyaan yang ke-9. Banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatnya besar-besar seperti nganter linggih dengan biaya besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Menurut saya, itu tidak benar, karena apabila kita beriatnya kepada Tuhan saja, seperti melakukan upacara-upacara yatnya untuk bentuk persembahan kepada Tuhan, itu belum cukup, walaupun itu dilakukan secara besar-besaran. Kita sebagai manusia juga harus hidup sosial. Selain kita beriatnya dengan Tuhan, kita juga dapat beriatnya dengan sesama manusia, seperti menolong orang yang lagi kesusahan. Apabila manusia sudah melaksanakan keduanya, atau bisa dikatakan seimbang, itu menurut saya benar. Pertanyaan yang terakhir. Yatra, Yogesvara, Krishna Yatra, Parto Danur Dara, Tatra Sir Vijayo Butir Durva, Nitir Matir Mama. Artinya, di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjata busur perkasa, di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Bhagavad Gita bab 18 loka 78 berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu, pada saat kita dalam kesusahan atau dalam keadaan yang buruk, apabila kita tetap berdoa memuja kepada Tuhan dan percaya adanya Krishna dan Arjuna, dengan terus berusaha maka kita akan mendapat kelancaran dan kesejahteraan. Sekian presentasi UAS dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.